Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IGD Putu Ayub Kesa. Jadi pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang penilaian kinerja pekerja. Tugas ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan lanjut ke pembahasannya. Penilaian kinerja adalah proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk mengevaluasi dan memonitor kinerja karyawan. Penilaian ini penting untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan, mengidentifikasi area untuk pengembangan, dan membuat keputusan terkait promosi, pelatihan, dan pengajian. Berikut adalah materi lengkap tentang penilaian kinerja. Yang pertama ada pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik seseorang karyawan melakukan pekerjaannya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi, analisis data, dan memberikan umpan balik kepada karyawan. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja. Tujuan penilaian kinerja ini ada beberapa. Yang pertama yaitu mengukur kinerja. Ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif karyawan mencapai target dan tujuan kerjanya. Selanjutnya, pengembangan karyawan. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Selanjutnya, pengambilan keputusan, yaitu untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan terkait promosi, kenaikan gaji, penghargaan, dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, ada memotivasi karyawan. Ini dilakukan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memotivasi karyawan agar terus meningkatkan kinerja mereka. Yang terakhir ada komunikasi, yaitu untuk meningkatkan komunikasi antar karyawan dan manajer melalui diskusi kinerja yang terstruktur. Baik, selanjutnya ada metode penilaian kinerja. Yang pertama, penilaian 360 derajat, yaitu mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber seperti atasan, rekan kerja, bawahan, dan kadang-kadang pelanggan. Metode ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kinerja karyawan. Selanjutnya, penilaian oleh atasan, yaitu evaluasi kinerja dilakukan oleh atasan langsung karyawan. Ini adalah metode yang paling umum digunakan. Selanjutnya, penilaian diri. Karyawan menilai kinerja mereka sendiri. Metode ini membantu karyawan untuk refleksi diri dan meningkatkan kesadaran diri. Selanjutnya, penilaian oleh rekan kerja. Evaluasi dilakukan oleh rekan kerja untuk mendapat perspektif sejawat tentang kinerja karyawan. Yang terakhir, manajemen by objective (MBO), yaitu penilaian berdasarkan pencapaian tujuan yang telah disepakati antara karyawan dan manajemen. MBO fokus pada hasil yang terstruktur. Selanjutnya ada kriteria penilaian kinerja. Yang pertama ada kuantitatif, yaitu aspek yang dapat diukur secara numerik seperti target penjumlahan, jumlah proyek yang diselesaikan, atau waktu menyelesaikan tugas. Yang kedua ada kualitatif, yaitu aspek yang lebih subjektif seperti kerjasama tim, kreativitas kepemimpinan, dan sikap kerja. Selanjutnya ada langkah-langkah atau proses penilaian kerja. Yang pertama ada perencanaan. Ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan kriteria penilaian. Selanjutnya, memilih metode penilaian yang sesuai. Kedua, ada mengumpulkan data. Mengumpulkan data informasi tentang kinerja karyawan melalui berbagai metode seperti laporan kinerja, survei, dan wawancara. Selanjutnya, ada analisis dan evaluasi. Ini dilakukan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Selanjutnya, umpan balik, yaitu untuk memberikan umpan balik kepada karyawan tentang hasil penilaian mereka. Selanjutnya, ada diskusi mengenai kekuatan dan era yang perlu diperbaiki. Yang terakhir ada tindak lanjut, yaitu untuk menyusun rencana pengembangan berdasarkan hasil penilaian,
dan memantau kemajuan karyawan dan memberikan dukungan yang diperlukan. Selanjutnya ada tantangan dalam penilaian kinerja. Yang pertama ada bias penilai. Penilai mungkin memiliki prasangka atau preferensi pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian. Kedua, ada kesulitan mengukur aspek kualitatif. Aspek seperti sikap dan perilaku sulit diukur secara objektif. Yang ketiga, ada ketidakjelasan kriteria. Kriteria yang tidak jelas atau tidak konsisten dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakadilan dalam penilaian. Dan yang keempat, ada resistensi karyawan. Beberapa karyawan mungkin merasa cemas atau tidak nyaman dengan proses penilaian. Selanjutnya, ada tips untuk penilaian kinerja yang efektif. Yang pertama, tetapkan kriteria yang jelas dan objektif. Pastikan kriteria penilaian dapat dipahami oleh semua pihak dan relevan dengan pekerjaan. Keterlibatan karyawan dan proses. Ajak karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penilaian. Ketiga, gunakan pendekatan multisumber, menggunakan berbagai sumber data untuk mendapatkan gambaran kinerja yang komprehensif. Keempat, fokus pada pengembangan. Jadikan penilaian kinerja sebagai alat untuk mengembangkan dan peningkatan, bukan sekedar evaluasi. Selanjutnya, berikan umpan balik yang konsumtif. Sampaikan umpan balik dengan cara yang membangun dan spesifik, serta sertakan rencana tindakan untuk perbaikan. Penilaian kerja yang memerlukan perencanaan yang matang, kriteria yang jelas, serta keterlibatan aktif dari manajer dan karyawan. Dengan demikian, proses ini dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan, serta membantu organisasi mencapai tujuan yang lebih baik. Sekian materi saya mengenai penilaian kinerja karyawan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.